Bro, lu tahu pulung gantung nggak? Apaan tuh? Jadi pulung gantung itu adalah Hi guys, welcome back with Anchorpedia. Dilansir dari kompas.com, sepanjang tahun 2021, kasus-kasus yang ada di Gunung Kidul, tepatnya di Yogyakarta, mencapai angka 38 kasus yang dilaporkan. Bahkan 37 diantaranya mereka meninggal mengenaskan dengan cara boy. Nah, kita pasti biasanya mengira orang itu karena apa? Karena stres, karena depresi, karena mungkin dia sudah merasa hidupnya sudah tidak berguna, atau bahkan memang dia sudah merencanakan ingin mengakhiri hidupnya dikarenakan permasalahan rumit yang tidak bisa diselesaikan olehnya. Namun, masyarakat Gunung Kidul mereka percaya bahwasanya orang yang mati diri, itu bukan tanpa sebab, melainkan karena pulung gantung. Lu tahu pulung gantung nggak, bro? Apaan tuh? Ya, jadi pulung gantung itu adalah istilah yang disebutkan oleh masyarakat yang ada di Gunung Kidul untuk salah satu sosok yang menurut mereka itu sangat menyeramkan. Ya mungkin secara visual pulung gantung itu tidak menyeramkan karena berbentuk seperti bola bercahaya berwarna merah, atau mungkin kalau di daerah kita itu biasa disebut sebagai banaspati. Namun banaspati dan pulung gantung itu berbeda. Ya, jadi pulung gantung itu merupakan cahaya yang turun dari langit dan menimpa atap-atap rumah dari warga. Nah, ketika pulung gantung itu jatuh dan menimpa atap salah satu rumah dari warga Gunung Kidul, maka dapat dipastikan akan ada korban meninggal dunia atau mendapat malapetaka. Nah, yang paling terkenal atau orang-orang pasti sudah tahu bahwasanya ketika ada rumah yang sudah terkena pulung gantung, pasti tidak lama lagi akan ada orang yang dari keluarga atau rumah yang ditempati. Dan yang lebih mengerikannya lagi, orang-orang yang telah terkena pulung gantung ini akan terus merembet, ya. Itu seperti halnya kutukan. Ketika satu orang meninggal dunia gantung diri yang disinyalir dikarenakan pulung gantung, maka orang-orang di sekitarnya atau kerabatnya, ayah ibunya mungkin, mereka juga akan terkena pulung gantung selanjutnya. Dan di Gunung Kidul itu sudah banyak sekali cerita. Seperti halnya ada anak yang ketika sore harinya itu dia bermain, sore harinya itu dia masih tertawa, tapi kok besokannya sudah ditemukan diri di dapurnya. Dan itu sangat tidak wajar. Padahal anak itu terlihat ceria, namun ketika esokannya sang kakak melihat dan ya ternyata dia sudah. Dan lu tahu nggak, bro? Kalau ternyata ada hal yang lebih menyeramkan lagi dari pulung gantung ini. Apabila ada seseorang yang telah terkena pulung gantung dan dia meninggal dunia dengan cara tadi, dia tidak boleh disolatkan, bro. Serius, dia nggak boleh disolatkan, nggak boleh dikafanin, ya pokoknya tidak boleh layaknya mayat atau jenazah yang akan dikuburkan. Jadi benar-benar tidak diurus karena stigma masyarakat yang mengatakan bahwa jenazah yang terkena pulung gantung itu memiliki dampak negatif yang sangat kuat, sehingga masyarakat itu takut buat mengurus jenazah itu. Ya, jadi menyeramkan bukan? Namun pada zaman sekarang ya tentu cerita-cerita ini sudah semakin ditinggalkan, dan juga ada mungkin beberapa masyarakat yang masih percaya, namun mayoritas juga sudah mulai modern lah dan sudah mulai meninggalkan hal-hal tersebut. Nah, asal usul dari pulung gantung ini lo tahu nggak, bro? Apa itu? Jadi pulung gantung itu bukan tanpa sebab ada di Gunung Kidul. Awalnya si pulung gantung ini asal-usulnya berasal dari kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu kan dulu runtuh dan raja-rajanya serta pengikutnya itu pada lari ke Gunung Kidul.
Jadi ketika sang Raja Majapahit yaitu Brawijaya V lari ke Gunung Kidul bersama anak buahnya atau pengikutnya, mereka kan lari dari kehancuran Majapahit. Nah, ketika mereka sampai di Gunung Kidul dan mereka menetap, sang raja moksa. Lu tahu moksa nggak? Moksa apaan? Moksa itu secara gampangnya meninggal dunia gitu. Tapi ini adalah bahasa zaman dulu gitu. Namanya moksa. Nah, dikarenakan ditinggal moksa oleh pemimpinnya, anak buahnya ini atau pengikutnya mereka stres. Mereka kehilangan arah dan mereka mereka mengikuti jalur dan jalan dari sang raja mereka. Namun arwah mereka tidak diterima di nirwana atau di surga, sehingga mereka berkeliaran dan menjadi pulung gantung yang akan terus meneror warga. Oke guys, jadi mungkin itu saja untuk cerita pada malam hari ini dan episode hari ini. Buat teman-teman yang berada di Gunung Kidul, silahkan ceritakan pengalaman kalian. Apakah pernah melihat pulung gantung? Ataukah ternyata kalian tidak percaya dengan pulung gantung? Tulis di kolom komentar. So, jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Buat teman-teman, see ya in the next video. Bye-bye.